Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pengajian Kitab Bulughul Maram pertemuan yang kelima ya. Kita masih melanjutkan pembahasan pada hadis kedua pada Kitabul Buyu'. Saya bacakan dulu matannya ya. Ya Rasulullah, Ara'aita ay akhbirna, jelaskan kepada kami, apakah engkau berpendapat tentang suhumal maitati, lemak bangkai? Fa innahu tutla biha as-sufunu, karena sungguhnya dengan minyak bangkai itu perahu-perahu dicat ya. Wa tudhanu biha al-juludu, dan dengan minyak bangkai itu ya, dijadikan minyak untuk kulit-kulit atau kulit-kulit diminyaki. Wa istasbihu, dan menjadikan minyak lampu biha dengan dengan lemaknya bangkai tadi annasu, manusia. Faqala huwa haramun summa qala Rasulullah ya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, la, tidak, huwa, hal itu haramun, haram. Summa qala, lalu bersabda Rasulullah, inda dzalika, pada saat itu ya, saat mengomentari pertanyaan itu, qatalallahu, membinasakan Allah al-Yahuda, golongan Yahudi. Kenapa? Innallaha, karena sesungguhnya Allah, lamma harama, ketika mengharamkan alaihim, atas mereka golongan Yahudi, mengharamkan suhumaha, terhadap lemaknya bangkai, jamaluhu, maka mereka memprosesnya atau mengolahnya ya, dengan cara dilebur atau dibakar ya. Summa ba'uhu, mereka menjual ya lemak babi tersebut, fa'akalu samanahu, dan mereka memakan hasil penjualannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini ya statusnya muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara sekalian ya, pada lafadz la huwa haram, kemarin sudah kita jelaskan bahwa lafadz huwa ini, kata ganti huwa, tidak hal itu haram ya. Kembalinya hal itu ini oleh para ulama terjadi dua pendapat. Yang pertama, bahwa huwa ini kembali kepada keharaman bai'ul khamr. Jadi yang haram adalah menjual belikannya. Berarti intifaknya, mengambil manfaatnya boleh, selama mengambil manfaatnya itu tidak diperjual belikan. Adapun pendapat yang kedua ya, yang haram adalah intifaknya ya. Kalau intifaknya tentu ini lebih fatal akibatnya, karena jika mengambil manfaat saja tidak boleh ya, tentu ya yang berkaitan dengan hal tersebut yang lebih tinggi juga tidak boleh, apalagi memperjualbelikan. Dalam hal ini, saudara sekalian, dalam ulama mazhab 4 kelihatannya lebih cenderung kepada keharaman dalam hal jual belinya, termasuk dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi ya, dalam mazhab Imam Maliki, Hanafi ya, termasuk sebagian Imam Ahmad, itu lebih cenderung pada yang haram adalah jual belinya. Adapun memanfaatkannya ya itu tidak dilarang, boleh ya, kecuali memanfaatkan khinzir ya, kecuali memanfaatkan babi beserta seluruh organ-organ babi, itu mutlak haram. Kalau memanfaatkannya yang lain ya, ada yang masih memperbolehkan. Misalkan bangkai ya, misalkan kita punya kerbau kok mati, kan sayang kan kalau hanya dibuang. Dan misalkan kerbau itu kemudian dimanfaatkan misalkan untuk pakan ternak, untuk dileburkan, kemudian dijadikan campuran pupuk ya, itu masih ada kemungkinan dimanfaatkan. Dan itu boleh selama tidak diperjualbelikan. Nah, saudara sekalian, sekarang kita membahas tentang ini ya,
qatalallahu al-yahuda, bahwa Allah Ta'ala ya, membinasakan orang-orang Yahudi ya, yang mana mereka telah diharamkan oleh Allah tentang tentang keharaman jual beli lemak ya, bangkai, tetapi kenyataannya mereka mengolah, memproses dan tetap melakukan jual beli. Nah, redaksi hadis dalam kalimat ini menerangkan bahwa merekayasa sesuatu yang haram itu hukumnya haram. Ya. Kalau dalam istilah fikih ya, ini disebut dengan khilah. Khilah itu merekayasa hukum ya, untuk mendapatkan status hukum yang baru. Itu namanya khilah. Ya, saya ulang lagi, di khilah itu adalah merekayasa hukum ya, untuk mendapatkan status hukum yang baru ya. Yang tadinya misalkan haram ya, itu ya direkayasa bagaimana supaya bisa halal ya, minimal makruh gitu. Itu namanya khilah. Lah dalam hal khilah ini ya, para ulama sebetulnya ada patokan ya, ada patokan baku tentang hukumnya khilah ini bagaimana. Apa semua hukum khilah itu haram? Ya ini kita lihat dari porsi dari elah tersebut ya, porsi dari khilah tersebut ya. Khilah itu dalam patokan umum itu ulama memberikan sebuah patokan, yaitu kullu khilatin yatawassalu biha ila ibtalil haq au ihqaqul batil fahuwa haram. Jadi patokan bakunya adalah setiap khilah atau setiap rekayasa hukum yang menuju kepada ibtalul haq ya, membatilkan yang hak, hak menjadi batil, atau sebaliknya ihqaqul batil ya, menjadikan hak atas perkara yang batil, asalnya batil menjadi hak. Nah, khilah yang semacam itu hukumnya haram. Ya. Nah, dalam konteks sekarang ini sebetulnya banyak sekali ya hal-hal yang memang memerlukan rekayasa hukum. Nah, justru kalau diterapkan dengan hukum yang apa adanya itu justru menimbulkan kesulitan. Maka perlu rekayasa hukum dengan patokan asalkan rekayasa hukum itu tidak merubah hukum yang batil menjadi hak dan hak menjadi batil, dan semata-mata hukum itu untuk mencapai kemaslahatan, ya tentu khilah ini masih ada kesempatan dan kemungkinan untuk diperbolehkan. Contoh misalkan ya, dalam kasus-kasus ekonomi misalkan, kalau memberikan bunga bank itu misalkan dihukumi sebagai riba nasi'ah, riba yang karena perbedaan waktu menjadi berlebih ya, riba nasi'ah, maka mungkin bank akan mengalami kesulitan kalau memang ada nasabah pinjam sama sekali tidak memberikan imbalan. Nah, karena sekarang itu kan semuanya memerlukan biaya ya. Biaya bank itu kan kalau tidak ditanggung oleh si customer, maka dia kan rugi ya, rugi. Sementara kalau biaya itu diwujudkan dalam bentuk bunga ya, itu juga menjadi masalah ya. Karena sementara ini bunga bank kan masih ikhtilaf ya. Kemudian ada bank yang merekayasa atau melakukan khilah dengan cara nasabah yang mau pinjam ke bank tersebut diarahkan kepada biru sebagai pihak ketiga.
Lah biru ini statusnya menjadi wakil. Nah, menjadi wakil atau jadi vice customer, menjadi wakilnya si nasabah yang pinjam uang. Nah, karena dia wakil kan dia menguruskan administrasinya, menguruskan berkas-berkasnya, dokumen-dokumennya, ya. Dan wakil ini kan berhak mendapatkan ujroh atau upah. Nah, maka pihak bank itu mengenakan ujroh, ya, kepada nasabah, ujrohnya ujroh kepada wakil. Nah, kepada wakil. Nah, kepada wakil atau kepada vice customer yang menguruskan segala macam dokumennya. Nah, jadi banknya itu mendapatkan mendapatkan keuntungan melalui proses pekerjaan si vice customer. Nah, ini khilah namanya. Khilah. Lah khilah seperti ini yaitu mungkin tidak haram kan, ini kan tidak langsung mengkaitkan antara yang haram menjadi halal atau yang halal menjadi haram. Tapi ini kan ujroh kepada orang yang menjadi wakil yang disuruh itu kan boleh. Nah, ini namanya khilah. Walaupun demikian memang banyak ya contoh-contoh khilah yang mungkin tidak baik ya, tidak baik ya. Maka dalam hal ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, sebagai tokoh ulama fikih Syafi'i juga sebagai pengarang kitab Bulughul Maram ini memberikan kajian yang rinci mengenai khilah ya. Jadi khilah itu menurut beliau ya ada 3 macam. Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Yang haram tadi saya contohkan dia, yang membatalkan yang hak dan sebaliknya menjadikan hak yang batil itu mutlak haram. Nah, misal tadi ya seperti yang dicontohkan dalam hadis ini jelas haram. Atau juga pernah ada kasus dulu ya, mungkin Anda pernah mendengar kasus tentang Ajinomoto ya sekitar tahun-tahun berapa ya, tahun 99 atau tahun 2000-an lah. Ajinomoto itu kan konon salah satu bahannya itu adalah yang dikenal dengan bahan MSG ya, monosodium glutamate itu ya. Nah, MSG atau monosodium glutamate Ajinomoto itu memang terindikasi ya adalah proses olahan dari lemak babi. Maka kemudian Ajinomoto itu diharamkan oleh MUI ya, karena itu termasuk termasuk ya proses ya, walaupun tidak langsung minyak babi, tapi minyak babi yang sudah mengalami perubahan bentuk atau sudah mengalami reformulasi. Nah, ini haram. Andaikan kok MUI itu menghalalkan, ya ini khilah yang haram. Ya baru kemudian Ajinomoto dalam produknya ini kemudian menarik kembali seluruh distribusi barangnya dan merubah produksinya ya. Nah, kemudian kalau nggak salah tahun 2001 itu ya, kemudian Ajinomoto mendapatkan sertifikasi halal dari MUI ya, karena sudah memenuhi standar-standar produk halal. Sebetulnya banyak sekali ya hal-hal yang berkaitan dengan khilah ya. Contoh saja ini, contoh misalkan kalau misalkan bank itu dia memberikan pinjaman uang dan menarik bunga secara konvensional, itu kan tadi ya mungkin disebut dengan bunga bank yang termasuk riba ya, walaupun di sini ribanya masih ikhtilaf, ini riba yang haram atau yang tidak haram, karena pendapat tentang riba ini kan banyak sekali ikhtilaf, nanti bisa kita pelajari. Tapi bank ini mengkhilah ya. Dia menghutakannya bukan uang, tapi berupa barang. Misalkan dia sebetulnya si nasabah itu butuhnya uang, Cuma bank itu tidak menjamin uang, tapi dia menjamin barang. Misalkan dia dipinjami barang berupa emas misalkan.
berupa emas batangan. Diutangi, tapi diutangi emas batangan. Dengan nilai ya, dengan nilai 1 juta. 1 juta. Jadi dia pinjam emas dengan nilai 1 juta. Terus oleh bank, emasnya itu dibeli lagi oleh bank dengan tunai ya, sebesar 900.000. Nah, ini kan helah nih kan ya. Ini nasabah kan butuhnya uang itu, tapi kalau dipinjami uang terus bank menarik bunga, ini kan menjurus kepada riba nasi'ah. Tapi bank pinter mereka nih ya, dipinjami barang utang, tapi dibeli lagi oleh bank dengan harga yang berbeda. Nah ini helah ini. Ya. Ini gimana ini hukumnya? Helahan. Nah, orang yang dia punya barang itu kan sudah bisa diperjualbelikan, kamu dia sudah dapat dari bank ya, walaupun dia utang, belinya utang, tapi oleh bank dibeli tunai. Ya. Ini namanya akad ainah. Akad ainah. Lah akad ainah itu kalau memang dipersyaratkan nggak boleh. Nggak boleh, ini rekayasa atau khelah yang termasuk dilarang. Ya, tapi kalau tidak disyaratkan malah boleh. Ya. Sampean utang ya, utang orang lah, utang orang. Dengan utang orang ya berupa barang. Terus barang itu dijual. Entah penjualannya itu harganya lebih mahal daripada harga saat utang ataupun lebih murah daripada saat utang. Kalau tidak dipersyaratkan boleh. Tapi kalau dipersyaratkan menjadi tidak boleh, karena itu apa? Itu termasuk ya dainin jarro manfaatan, hutang yang memang disengaja untuk mendapatkan manfaat. Ya ini sebetulnya banyak sekali ya contoh-contoh khelah yang dipraktekkan dalam masyarakat ya. Contohnya orang yang mestinya sudah mencapai haul dan nisab zakat. Misal saya tuh pekerjaan 1 tahun mestinya sudah mencapai nisab karena penghasilan saya di atas 50 juta. Nah, tapi sebelum haul itu uang saya habiskan. Nah, berarti kan pada saat haul uang saya kan habis kan, nggak ada kan. Nah, ini termasuk sama itu, menghindari zakat dengan cara menghabiskan atau menghilangkan aset yang menjadi objek zakat. Nah, itu kalau memang disengaja termasuk khelah itu. Khelah menghindari zakat. Nah ini tergantung maksudnya. Kalau maksudnya memang menghindari kewajiban, itu termasuk khelah yang haram. Tapi kalau memang bukan karena dengan niat menghindari zakat, ya memang betul-betul karena kebutuhan. Misalkan ada keluarga yang sakit, saya gunakan untuk biaya, atau saya kena musibah sehingga uang saya habis, ya itu berarti ya bukan khelah, itu kena faktor keadaan. Atau ini mungkin jenengan sekarang kan puasa ini, jenengan puasa dan jenengan satunya pengantin baru. Wah, hasratnya sudah nggak bisa diempet ya. Hasratnya sudah nggak bisa diempet. Maka supaya halal berhubungan intim, jenengan bepergian dengan jarak yang mencapai masafatul qasr. Misalnya bepergian ke Jakarta atau apa, di sana niatnya silaturahim ya, nengok saudara, kan musafir. Nah, karena jadi musafir kan halal tidak berpuasa kan, mendapatkan rukhsah. Kemudian di sana dengan hubungan intim dengan suami atau dengan istri Anda. Nah ini kalau niatnya memang ingin memenuhi hasrat seksual, ya ini khelahnya khelah yang haram ini. Tetapi kalau niatnya memang betul-betul silaturahim ya, betul-betul mungkin ada keadaan yang memang memerlukan pergi ke Jakarta ya, menengok saudara yang sakit atau kadang urusan yang penting, sehingga saat-saat jadi musafir mereka batal puasanya dan mereka membatalkan puasanya dan melakukan hubungan intim, ya ini tidak termasuk khelah yang haram. Nah, ya makanya tadi ya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi bahwa khelah itu ya juga ditentukan dari motifnya, dari niatnya.
Kalau memang niatnya itu dia untuk menggugurkan sebuah kewajiban ya, atau untuk melalaikan sebuah kewajiban ya, maka ini menjadi khilah yang haram. Tapi kalau untuk ya mencapai kemaslahatan, untuk mendatangkan solusi hukum ya, ya ini ya hukumnya makruh atau mungkin malah bisa halal. Seperti gitulah dalam akad nikah itu kan, nah, supaya untuk melindungi status hukum dan melindungi hak-hak perempuan, laki-laki diminta untuk membaca ta'liqut tolak. Itu termasuk khilah. Khilah. Nah, ya. Asalnya kan nikah itu kan tidak boleh disyaratkan apapun. Nah, tidak bisa disyaratkan apapun. Termasuk syarat waktu nggak boleh. Ya. Tapi itu kan tidak syarat ya. Laki-laki atas kesadaran sendiri membaca ta'liqut tolak, nah, dengan niat kemaslahatan menjamin hak istri, maka itu boleh. Itu khilah kan, tapi khilahnya untuk kemaslahatan. Ya mungkin Anda bisa ya menulis skripsi berkaitan dengan berbagai macam khilah yang dilakukan masyarakat, baik yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan hukum ahwalus syahsiyah, hukum keluarga. Boleh itu, menarik itu ya, dijadikan sebagai riset, skripsi atau riset yang lain. Ya, yang penting kita sebagai orang awam ya, kita usahakan untuk patuh dan taat kepada hukum Allah, karena di balik hukum Allah itu terdapat maslahat dan terdapat penghindaran dan peniadaan madarat. Karena maqasidus syar'i ya, tujuan daripada diturunkannya syariat adalah maslahat. Maqasidus syar'i maslahat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.